Di rumah Pak Saidi sudah banyak warga. Mereka semua heran dengan kematian Pak Saidi yang tidak wajar. Punggung bolong seperti bekas tusukan benda tajam dan darah Pak Saidi yang hilang tak berbekas. Pak Saidi meninggal kok bisa ndak ada darahnya ya? Iya, setelah diperiksa Bu Sulis, ndak ada setetes darah pun dari tubuh Pak Saidi. Apa mungkin darahnya dihisap demit ya? Bisa jadi. Kok serem sih? Baru pertama kali ini ada kejadian seperti ini di desa kita. Rahayu mendengarkan pembicaraan warga sambil tersenyum. Sudah tidak ada lagi rasa bersalah di dalam dirinya karena telah menghabisi Pak Saidi. Rasa bersalah itu telah tergantikan dengan rasa bangga. Rahayu benar-benar telah berubah menjadi manusia tidak punya hati. Aku yang telah melakukannya, batin Rahayu. Rahayu? Tiba-tiba sebuah tepukan mendarat di bahu Rahayu. Rahayu menoleh. Di belakangnya Ratih berdiri dengan wajah sembab. Ikut aku yuk. Ratih menarik tangan Rahayu. Ada apa sih mbak? Ucap Rahayu sewot. Ratih tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Ia terus menarik tangan Rahayu ke tempat yang tidak banyak orang. Setelah dirasa sepi, Ratih membuka suara. Kamu ini kemana aja yuk? Mbakmu ini sampai cemas mikirin kamu tidur di mana, makan di mana. Ucap Ratih panjang lebar. Bukan urusanmu mbak, jawab Rahayu ketus. Kamu ini adik satu-satunya mbak. Sudah jadi tanggung jawabku sebagai pengganti kedua orang tua kita yang sudah tiada untuk mengurus kamu yuk. Halah, ndak usah banyak ngomong kamu mbak. Rahayu mendorong Ratih hingga jatuh tersungkur di tanah. Kamu kasar banget sih sama mbakmu ini yuk. Terdengar suara Ruslan di belakang Rahayu. Ruslan berjalan menghampiri Ratih. Lalu Ruslan menolong Ratih berdiri. Seketika Rahayu membuang muka. Ia muak melihat kakak dan kakak iparnya. Rahayu, kamu saudara satu-satunya. Nanti setelah pemakaman bapak, kamu ikut mbak pulang ke rumah ya, ucap Ratih. Ndak mau aku mbak pulang ke rumah. Aku ingin tinggal sendiri tanpa aturan dari kalian berdua. Tunjuk Rahayu kepada Ratih dan Ruslan. Kamu tinggal di mana yuk? Sudah aku bilang bukan urusan kamu mbak. Sudah Latih, percuma ngomong sama adikmu ini. Sebentar lagi bapak mau disolatkan. Ayo ikut aku dan yang lain menyolatkan bapak. Baik mas. Ratih mengangguk dan pergi bersama Ruslan meninggalkan Rahayu sendiri. Cih, ndak sudi aku menjadi saudaramu mbak, umpat Rahayu. Lalu Rahayu kembali duduk ke kursi yang sudah disediakan untuk orang-orang. Di tengah-tengah rasa duka keluarga almarhum Pak Saidi, mereka kagum dengan kecantikan Rahayu. Wanita muda yang berprofesi sebagai penari itu kini menjadi bunga desa yang kecantikannya dikagumi banyak orang. Rahayu cantik banget ya sekarang, ucap salah satu warga. Tatapannya terus mengarah kepada Rahayu. Iya bener banget, apalagi semalam ya, waktu dia menari di tempat Bu Sari dan Pak Tukiman. Cantik banget dia. Ratih mendengar warga yang membicarakan Rahayu. Ratih melihat adik perempuan itu dari jauh. Rahayu memang terlihat beda semenjak ia meninggalkan rumah. Apa yang membuat Rahayu menjadi secantik itu? Batin Ratih. Tak lama setelah pemakaman Pak Saidi, Rahayu pulang ke rumah. Diam-diam Ratih mengikuti adik perempuannya itu. Rahayu berjalan sambil bersenandung. Setelah pemakaman Pak Saidi, Rahayu langsung pulang ke rumah. Diam-diam Ratih mengikuti adik perempuannya itu. Rahayu berjalan sambil bersenandung. Tak ia hiraukan tatapan banyak laki-laki yang berpapasan dengannya. Rahayu terus berjalan dan mengangkat dagu tinggi-tinggi. Ia juga tidak menjawab sapaan orang-orang yang berpapasan dengannya. Rahayu berubah menjadi wanita sombong dan sangat angkuh. Melihat tingkah adiknya itu, Ratih hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang membuatmu seperti ini yuk? Gumam Ratih. Ketika sedang memperhatikan Rahayu, tiba-tiba Rahayu berbelok dan masuk ke dalam sebuah rumah. Ratih mengerutkan kening melihat Rahayu masuk ke dalam rumah itu. Apa yang Rahayu lakukan di dalam rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Ratih hanya memperhatikannya dari jauh. Ia tidak mau mendekati rumah Mbak Rani dan Mas Seno yang menurut warga terkenal angker karena sudah lama tidak ditinggali pemiliknya. Apa mungkin Rahayu tinggal di rumah itu? Gumam Ratih.
Lebih baik aku tanya Dekimah dan Desardi sajalah, orang tua Mas Seno. Masa Rahayu yang penakut itu mau tinggal di rumah itu? Ratih lalu berjalan ke rumah orang tua Seno yang terletak tidak jauh dari rumah itu. Ratih masuk ke dalam rumah yang luas. Ia melangkahkan kaki ke teras rumah itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ratih mengucap salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Seorang wanita tua berjalan tergopoh-gopoh keluar dari dalam rumah. Nyuwun sewu Dekimah, maaf kedatanganku ke sini mengganggu. Ratih menanggupkan kedua tangannya. Ndak apa-apa Nduk, mari masuk. Dekimah mengajak Ratih masuk. Deh, apa benar adikku Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Loh Nduk, apa kamu ndak tahu adikmu tinggal di sana? Ndak deh, jadi bener Rahayu tinggal di rumah itu? Iya Nduk, dia bilang ingin mandiri dan ndak mau tergantung sama kamu. Kok bisa kamu ndak tahu adikmu pindah ke rumah Seno dan Rini? Kamu sama Rahayu ada masalah tak? Sampai adikmu itu pergi dari rumah. Cuman masalah kecil deh. Oh iya deh, sejak kapan Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Tanya Ratih. 2 hari yang lalu dia datang bersama adik asih. Siapa itu ya namanya? Saya lupa. Dekimah mengerutkan keningnya, mengingat-ingat siapa yang datang bersama Rahayu. Baron deh. Iya Baron. Untuk apa Rahayu bersama Baron? Gumam Ratih. Baron itu yang membantu Rahayu membantu barang-barangnya ke rumah Seno dan Rini. Jelas Dekimah. Ratih terdiam, tidak menanggapi ucapan Dekimah. Sampai Ratih pergi dari rumah Dekimah, ia terus teringat ucapan orang tua Seno itu. Jika Baron yang membantu Rahayu, tidak mungkin Baron membantu Rahayu secara cuma-cuma. Pasti ada sesuatu yang Baron rencanakan. Ratih mengenal betul pria yang pernah menjalani kasih dengannya itu sebelum akhirnya ia menikah dengan Ruslan. Perasaan Ratih mulai diliputi rasa khawatir terhadap Rahayu. Jangan-jangan Baron memberikan pengaruh buruk pada Rahayu untuk membalaskan dendam kepadaku. Ratih terus memikirkan Rahayu adik perempuannya itu. Sampai di rumah mertuanya, Ratih terus memikirkan adiknya. Ratih, kamu dari mana? Dari tadi anakmu menangis, ndak mau diem, digendong sama siapa saja juga ndak mau. Ucap Budasiem, ibu mertua Ratih. Oh iya Bu, tadi aku nemuin Rahayu, lupa ngomong sama Mas Ruslan. Di mana putraku Bu? Itu sama Mina, mungkin dia haus tih. Iya Bu. Ratih gegas mencari putra semata wayangnya itu. Bayi laki-laki berusia 3 bulan itu terus menangis dalam gendongan Mina, adik perempuan Ruslan. Maaf Min, tadi aku lupa pamit ke tempat Rahayu, ucap Ratih. Lalu Ratih masuk ke dalam kamar, tempat biasa dia tidur ketika datang ke rumah mertuanya. Ratih menyusui putranya sampai tertidur. Setelah Krishna, putra semata wayangnya tidur, Ratih keluar kamar untuk mencari Ruslan. Akan diceritakan kepada suaminya itu apa yang dilihat dan diceritakan Dekimah kepadanya. Di tempat yang berbeda, Rahayu tertawa senang karena ia kini menjadi pusat perhatian warga desa. Kecantikan Rahayu membuat semua orang memperhatikannya. Begitu cantik aku, Kinanti lewat, ucap Rahayu sambil melihat pantulan wajahnya di cermin. Tiba-tiba ponsel Rahayu bergetar. Rahayu mengambil ponselnya, sebuah telepon dari Mbak Yuni. Yuk, malam ini ada job nari di desa sebelah. Kamu mau ndak? Mau Mbak. Nanti malam datang ke Sanggar, jam 7 kita berangkat. Baik Mbak. Setelah telepon dimatikan, Rahayu tersenyum, senyum yang penuh arti. Pukul 8 malam, Rahayu sudah berada di desa sebelah bersama beberapa penari termasuk Kinanti. Kinanti melirik Rahayu tidak suka. Banyak orang memuji kecantikan Rahayu, membuat penari yang baru beberapa bulan menari itu merasa tersinggung. Baru 1 malam menjadi populer saja gayanya sudah selangit. Lihat saja nanti waktu aku tampil, tidak akan ada orang yang melihat tarianmu atau melirikmu Rahayu. Kinanti menatap sinis Rahayu yang sedang bersolek. Lalu Kinanti dengan percaya diri bersolek.
memoles wajahnya dengan berbagai alat make up. Malam ini Kinanti ingin tampil maksimal. Ia tidak mau sampai tersaingi Rahayu. "Semuanya, ayo keluar. Sudah banyak tamu dan warga yang ingin menyaksikan tarian kalian," ucap Mbak Yuni begitu masuk ke dalam ruangan. Semua penari bersiap keluar. Mereka satu persatu naik ke panggung yang sudah disediakan. Di antara Rahayu dan Kinanti terjadi perang dingin. Mereka saling menatap penuh benci satu sama lain. Ketika alunan musik sudah mulai, semua penari berkelak-kelok di atas panggung. Kinanti menari dengan lemah gemulai, namun tidak bisa mengalahkan pesona Rahayu. Aura yang terpancar dari Rahayu membuat semua orang berpaling dari Kinanti. Hanya segelintir orang yang memberikan saweran kepada Kinanti membuat wanita itu menari dengan wajah murungnya. Rahayu menari dengan senyum kemenangan. Ia merasa di atas angin melihat Kinanti yang murung itu. Tusuk konde emas selalu bertengger di rambut Kinanti ketika menari, membuat semua orang yang melihat Rahayu terpesona. Bukan hanya ketika dipakai saja, pemilik tusuk konde emas itu juga akan semakin cantik asalkan memberikan darah untuk penunggunya. Belum lagi setiap 3 bulan sekali penunggu tusuk konde emas itu meminta darah gadis, bukan darah sembarang orang. Rahayu merasa bangga untuk saat ini, tapi ia akan menderita setelah cukup lama bekerja sama ataupun meminta bantuan kepada jin. Tidak ada yang gratis untuk apa yang didapatkan Rahayu saat ini. Ada harga mahal yang harus ia bayar. Rahayu gelap mata demi popularitas, kecantikan dan harta. Rahayu telah melupakan Tuhannya dan menyembah iblis. Setelah selesai menari, seperti kemarin, Nyi Sulandri meminta darah. Rahayu harus mencarikan darah untuk Nyi Sulandri, atau jika tidak, Nyi Sulandri akan menyakiti Rahayu. "Sudah pukul 11, bereskan barang-barang kalian dan cepat masuk ke mobil. Kita pulang sekarang," titah Mas Putra, suami Yuni, sembari pria itu terus menguap. Lalu semua penari membereskan alat rias mereka dan masuk ke dalam mobil. Rahayu belum juga membereskan alat riasnya. Otaknya berpikir bagaimana caranya ia mendapatkan darah lagi. "Yuk, ayo sudah malam ini. Kamu mau di sini sendirian?" tegur Yuni. Aku bareng Mas Ruslan saja, Mbak. Mas Ruslan mau lewat sini sambil pulang nganterin TV di desa ini, ucap Rahayu beralasan. Rahayu tidak ingin pulang bersama rombongan penari. Ia harus mencari darah untuk Nyi Sulandri. "Bukannya Ruslan di rumah orang tuanya ya? Semalam kan Pak Saidi meninggal. Masa Ruslan sudah bekerja?" ucap Mbak Yuni. "Orangnya minta diservis secepatnya TV itu dan minta segera diantarkan, Mbak," jawab Rahayu. Setelah kepergian rombongan Putra, Rahayu gegas meninggalkan rumah itu. Jalan desa yang dilalui Rahayu tampak lenggang. Tidak ada satupun orang yang berpapasan dengan Rahayu. Rahayu gusar. Jika tidak mendapatkan korban, ia akan disakiti Nyi Sulandri. Beberapa saat kemudian, 100 meter dari Rahayu berdiri, ada seseorang pemuda berjalan sempoyongan. Sepertinya pemuda itu mabuk. Seketika Rahayu tersenyum melihat ada seseorang yang bisa dijadikan korban. "Mas, kok sendirian saja? Mau saya temenin?" ucap Rahayu menggoda pemuda yang sedang mabuk itu. "Boleh banget adik cantik." Pemuda itu menatap Rahayu tanpa berkedip. Lalu pemuda itu mendekati Rahayu. Pemikirannya membayangkan sedang berjumbu dengan gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Sebelum pemuda itu melakukan hal yang tidak-tidak, Rahayu menusuk pemuda itu dengan tusuk konde hingga darah menyembur keluar dari perut pemuda itu hingga mengenai wajah Rahayu. Wajah Rahayu bau anyir akibat terkena cipratan darah pemuda itu. Pemuda itu limbung dan jatuh ke jalan berbatu. Rahayu membiarkan pemuda itu meregang nyawa sampai akhirnya pemuda itu tewas. "Keluarlah Nyi, korbanmu sudah tewas." Lalu Nyi Sulandri keluar dari tusuk konde dan menjilat darah pemuda itu sampai darah tak tersisa. Rahayu kembali mual melihat apa yang dilakukan Nyi Sulandri. Pagi harinya, di desa sebelah tempat Rahayu manggung, digemparkan dengan penemuan mayat seorang pemuda warga desa itu juga. Mayat pemuda itu kondisinya sama seperti almarhum Pak Saidi. Berita ditemukannya mayat sampai ke desa di mana Rahayu tinggal.
Sudah dengar belum berita meninggalnya pemuda desa sebelah? Celetuk seorang ibu-ibu berdaster hijau ketika ia baru datang menghampiri tukang sayur. Iya, mayatnya seperti keadaan almarhum Pak Saidi kan? Timpal ibu-ibu yang sedang memilih sayuran. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Gumam ibu-ibu yang lain. Jangan-jangan Pak Saidi dan pemuda desa sebelah mereka korban ilmu hitam. Kayaknya tidak mungkin itu perbuatan hewan. Keadaan mereka sama, apa pelakunya orang yang sama ya? Ucap seseorang. Rahayu yang sedang memilih sayuran hanya mendengarkan percakapan mereka tanpa menanggapi perkataan mereka. Pembunuhnya ada di depan kalian, ucap Rahayu dalam hati. Kamu kenapa melamun kayak gitu yuk? Ucap seorang ibu-ibu. Enggak bu, semalam aku bertemu dengan seorang pemuda mabuk di desa sebelah. Dia menggodaku, karena kurang ajar aku tampar pemuda itu lalu pergi. Yang jadi pertanyaanku, apa pemuda yang bertemu denganku itu yang jadi korban penusukan? Tanya Rahayu berpura-pura tidak tahu. Dengar-dengar pemuda yang meninggal itu memang sering mabuk-mabukan, timbal seorang ibu-ibu. Tapi kasihan kali yuk meninggal seperti itu. Biarkan saja bu, untuk apa dikasihani pemuda kurang ajar seperti itu? Mungkin itu hukuman untuknya. Benar juga sih, orang baik akan meninggal dalam keadaan baik. Orang tidak baik biasanya meninggalnya dalam keadaan tidak baik juga, sahut orang lain. Maksud ibu, bapakku yang meninggal sama seperti pemuda desa sebelah, orang jahat gitu? Timpal Minah ketus. Loh kamu Min? Iya aku. Kalian mau bilang almarhum bapakku jahat kan? Ucap Mina sewot. Nggak gitu Min. Lalu apa bu? Mina tampak emosi. Min, ibu ini ngomong benar, kok kamu marah? Malaikat maut itu mencabut nyawa orang jahat, pasti dalam keadaan tidak baik, tandas Rahayu santai. Kamu beranggapan bapakku jahat? Timpal Mina. Selama ini Pak Desa itu memang baik, tapi di balik kebaikannya ndak ada yang tahu dia berbuat sesuatu yang salah, timpal Rahayu. Mina geram mendengar ucapan dari Rahayu, lalu dia mengepalkan tangannya. Rahayu bukanlah Rahayu yang dia kenal lagi. Rahayu yang ada di hadapannya sangat kasar dan tidak berperasaan. Kalau bukan adiknya Mbak Ratih, sudah kucapik-capik mulutmu yuk, ucap Mina. Tidak usah sebut-sebut nama itu, aku tidak suka punya saudara seperti dia, jawab Rahayu. Mbak Ratih itu mengkhawatirkanmu, yang tidak pulang-pulang, tapi kamu... Sudah cukup Mina, bukan urusanmu mencampuri kehidupanku, bentak Rahayu memotong ucapan Mina. Kamu tuh ya, bener-bener adik durhaka, Mina kembali berbicara. Kamu tuli ya, jangan pernah mencampuri urusanku. Atau... Rahayu menggantungkan ucapannya, hampir saja ia keceplosan bicara di depan banyak orang. Atau apa? Sahut Mina lagi. Lalu Mina pergi meninggalkan orang-orang yang sedang memilih sayuran. Lalu Mina masuk ke dalam rumah dengan wajah masam. Diletakkannya barang bawaan di meja dapur. Mina mengambil segelas air putih dan diteguknya sampai tandas. Mina duduk di samping Budasiem, hidungnya kembang kempis. Gadis manis berkulit hitam itu meremas bajunya sendiri. Mina terlihat sangat kesal. Kenapa kamu Min? Tanya Budasiem yang duduk tidak jauh dari Mina. Adik iparnya Mas Ruslan tuh, kurang ajar banget bu, sungut Mina kesal. Ada masalah apa kamu sama Rahayu nduk? Kalian kan biasanya akrab satu sama lain. Budasiem mengelus rambut Mina. Itu dulu bu, sekarang aku ndak sudi berteman sama Rahayu, ucap Mina. Ndak baik ngomong kayak gitu. Rahayu itu kan adiknya Ratih, ipar masmu juga, timbal Budasiem. Ibu bisa bilang seperti itu karena ibu ndak tahu apa yang Rahayu katakan di warung Bu Karsi. Coba kalau ibu dengar sendiri apa yang dikatakan Rahayu, pasti ibu juga marah mendengarnya, ucap Mina. Memangnya Rahayu bicara apa? Ruslan yang dari tadi hanya mendengarkan pembicaraan ibu dan adiknya, akhirnya buka suara. Rahayu bilang di balik kebaikan bapak, entah apa yang disembunyikan bapak. Dengan kata lain, Rahayu mengatakan bapak bukan orang baik, terang Mina. Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget Rahayu. Ratih yang baru masuk ke dapur terkejut mendengar cerita Mina. Maaf mbak,
Bukan maksudku menjelek-jelekan Rahayu, tapi emang itu yang dikatakannya. Rahayu bukan yang aku kenal dulu. Rahayu yang sekarang bicaranya kasar, ucap Mina menjelaskan. Ndak apa-apa Min, aku memang tidak becus mendidik adikku. Sampai dia meninggalkan rumah dan berbuat seenaknya sendiri, aku gagal mengemban tugas yang telah almarhum bapak dan ibu berikan kepada aku untuk mendidik dan menjaga adikku. Ratih tertunduk bercucuran air mata. Bukan salahmu Tih, Rahayu pergi karena kemauan sendiri. Ruslan menenangkan Ratih. Aku malu Mas dengan apa yang Rahayu katakan, ucap Ratih. Benar kata Mas Ruslan Mbak Ratih jangan menyalahkan diri sendiri. Memang Rahayunya saja susah diatur. Mina diam sesaat. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Mina lalu bicara kembali. Ada satu lagi perkataan yang Rahayu katakan Mbak. Apa Min? Cecer Ratih. Rahayu mengatakan ndak mau. Mina menggantungkan ucapannya. Ndak mau apa Min? Katakan saja, paksa Ratih. Rahayu tidak mau menjadi saudaramu Mbak. Sambil Mina menirukan perkataan Rahayu tadi di warung Bukarsi. Mendengar perkataan Mina, jantung Rahayu serasa dihujam belati bertubi-tubi. Terasa sakit dan sesak di dada. Adik kandungnya sendiri tidak mau menganggapnya sebagai kakak. Amanat yang diberikan ibu dan bapaknya tidak bisa Ratih penuhi. Tubuh Ratih merosot ke lantai. Ia lemas tak bertenaga. Sudah, jangan pikirkan Rahayu lagi. Nanti kamu sakit. Ada putra kecil kita yang harus kita urus. Biarkan saja Rahayu berbuat semaunya. Suatu saat dia pasti menyesali perbuatannya itu. Ruslan membantu Ratih bangun. Ia lalu berdiri dan melangkah pergi bersama Ruslan meninggalkan dapur. Mas, aku mau cerita, ucap Ratih. Ruslan yang sedang berbaring lalu ia duduk sambil berkata, kamu mau cerita apa? Sebenarnya aku mau cerita sejak beberapa hari yang lalu, tapi karena bapak baru saja meninggal dan kamu terlihat sangat lelah, aku tidak jadi cerita Mas. Katakanlah sekarang apa yang ingin kau ceritakan, aku siap mendengarkannya, ujar Ruslan. Setelah pemakaman ayah, aku mengikuti Rahayu Mas. Aku terkejut ketika Rahayu masuk ke dalam rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang sudah ditinggal bertahun-tahun. Aku merasa tidak mungkin Rahayu yang penakut lebih memilih tinggal di rumah yang banyak setannya daripada tinggal bersama kita. Karena aku penasaran banget, akhirnya aku bertanya langsung kepada Dekima, apa benar Rahayu tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Lalu apa yang dikatakan Dekima? Rahayu memang tinggal di sana, di rumah kosong milik Mbak Rani dan Mas Seno, baru 2 hari Mas. Yang jadi pertanyaanku, di mana Rahayu bermalam selama beberapa hari sebelum tinggal di rumah itu? Mungkin Rahayu bermalam di rumah temannya. Aku rasa enggak Mas, Rahayu paling tidak suka tidur di rumah orang lain. Lalu kira-kira kemana perginya Rahayu sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Ratih mengangkat bahunya. Ia juga tidak tahu kemana Rahayu menghilang selama beberapa hari. Sepasang suami istri itu larut dalam pikiran masing-masing. Aku rasa ini semua ulah Baron Mas, kata Dekimah, Baron yang membantu Rahayu pindah ke rumah kosong milik Mas Seno. Yang benar, Ruslan terbelalak mendengar perkataan Ratih. Benar Mas, aku rasa Baron yang menyembunyikan Rahayu beberapa hari sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno. Apa menurutmu Baron memiliki rencana buruk? Tukas Ruslan. Aku rasa iya Mas. Aku tidak mau Rahayu sampai berbuat yang melenceng gara-gara ulah Baron. Tanpa terasa, bulir-bulir bening mengalir dari kedua netra Ratih. Sudah, jangan menangis, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita berdoa semoga Rahayu segera pulang ke rumah. Ruslan mengusap air mata Ratih. Semoga saja Mas. Dalam hati Ratih ia menyesali perbuatannya yang telah membakar habis pakaian tari milik Rahayu. Rasa sayang yang berlebihan kepada adiknya itu membuat Ratih tidak tahan mendengar adiknya ditindas, sehingga membuat Ratih emosi dan membakar semua pakaian tari milik Rahayu yang menimbulkan kemarahan Rahayu kepada dirinya. Rahayu pergi dengan membawa kemarahan, entah di mana Rahayu bertemu Baron.
Ratih rasa Baron telah memprovokasi Rahayu untuk membenci kakaknya sendiri. Orang yang sedang marah tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ratih takut Rahayu melakukan hal-hal klinik seperti yang dilakukan Baron. Ratih paham betul mantan pacarnya itu sangat menyukai dunia spiritual. Oleh karena itulah almarhum bapaknya tidak setuju Ratih berhubungan dengan Baron. Ratih dijodohkan dengan Ruslan, seorang pemuda baik dan rajin beribadah. Ratih yang sangat patuh kepada bapaknya memutuskan hubungan dengan Baron secara sepihak dan menikah dengan Ruslan. Tapi sepertinya Baron sakit hati karena Ratih lebih memilih menikah dengan pemuda pilihan bapaknya. Keanehan-keanehan terjadi sebelum resepsi pernikahannya sampai yang terakhir, Pak Santoso, orang tua Ratih, meninggal secara tidak wajar ketika pesta pernikahan Ratih dan Ruslan sedang berlangsung. Ya Allah, aku sudah kehilangan kedua orang tuaku. Akankah aku harus juga kehilangan Rahayu, saudaraku satu-satunya? Ucap Ratih dalam hati. Ratih menatap lekat putra dan suaminya yang sedang tertidur pulas. Setelah Rahayu, kedua orang inilah yang Ratih miliki saat ini. Diciumnya kedua pipi orang yang sangat dia cintai, orang yang selalu memberikan semangat kepada Ratih, orang yang selalu ingin Ratih bahagiakan selain adiknya sendiri. Rahayu tahu itu mantan pacarku. Dia juga tahu almarhum bapak tidak menyukai Baron. Kenapa dia mau menerima bantuan Baron untuk tinggal di rumah Mas Seno? Apakah Rahayu tidak berpikir jika ada tujuan lain Baron membantunya? Gumam Ratih. Ruslan yang dari tadi sedang tidur tiba-tiba terbangun, tenggorokannya terasa kering. Ruslan mendekati nakas. Biasanya Ratih menyimpan air di atas nakas, namun kali ini tidak ada air di sana. Dengan langkah gontai Ruslan berjalan keluar kamar. Ruslan berjalan ke dapur. Ia mengambil gelas yang berada di pinggir rak piring, lalu menuangkan air ke dalam gelas. Ketika Ruslan berbalik, pintu belakang terbuka lebar. Kenapa pintu belakang terbuka? Lalu Ruslan berjalan ke pintu untuk menutup pintu. Sebelum Ruslan menutup pintu, seorang perempuan berdiri menghadap kebun pisang yang gelap. Ruslan mengucek-ngucek matanya. Apa benar dengan penglihatannya? Atau karena dia bangun tidur jadi berhalusinasi? Sepersekian detik kemudian, Ruslan menyadari jika yang berdiri menghadap kebun adalah Ratih. Gegas Ruslan berlari menghampiri Ratih. Ratih, apa yang kamu lakukan di sana? Panggil Ruslan. Ratih tidak menjawab ataupun menoleh kepada Ruslan. Ratih berjalan memasuki kebun pisang. Ratih, tunggu, kamu mau kemana? Teriak Ruslan. Ia berusaha untuk menyusul Ratih. Di depan kebun pisang adalah jurang. Siapapun yang melangkah ke kebun pisang di malam hari, kalau tidak berhati-hati, bisa terperosok dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Berkali-kali Ruslan memanggil nama Ratih, namun wanita itu tidak menggubris panggilan Ruslan. Ruslan berlari semakin kencang lalu Ruslan terperosok ke jurang itu. Untung saja ada sebuah akar pohon yang cukup besar. Ruslan berpegang pada akar pohon itu dengan tubuhnya tergantung di bibir jurang. Tiba-tiba sebuah sorotan senter menyilaukan Ruslan. Cahaya lampu senter itu mendekat ke arah Ruslan dan tepat menyoroti wajah Ruslan. Mas Ruslan, pekik Ratih. Gegas Ratih berlari mendekat. Ratih membantu Ruslan naik ke atas. Ruslan mengembuskan nafasnya lega. Kalau saja Ratih terlambat datang, mungkin Ruslan sudah menjadi jenazah. Untung saja Ratih segera datang dan menolongnya. Kamu kenapa tiba-tiba berada di belakangku, Tih? Tanya Ruslan yang masih diliputi kebingungan. Nanti saja kita bicara di rumah, Mas. Ratih menggandeng tangan Ruslan dengan tangan yang satunya memegang senter, menyoroti jalan yang gelap. Setelah sampai di dapur, mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tak lupa Ratih mengunci pintu dapur. Ratih mengambil air putih untuk Ruslan. Kenapa kamu hampir jatuh ke jurang, Mas? Apa yang kamu lakukan di tengah malam di sana? Tadi kamu berjalan masuk ke kebun pisang yang gelap. Aku takut terjadi sesuatu pada kamu, makanya aku ikutin kamu, jelas Ruslan. Aku, Mas, aku dari tadi di dalam rumah.
Aku memang keluar kamar untuk buang air besar, tapi aku ndak pergi ke belakang. Lalu siapa tadi yang kuikuti? Aku yakin itu kamu, Ti. Ngapain juga aku pergi ke kebun pisang di tengah malam? Untung saja aku melihat kamu pergi ke kebun pisang. Aku panggil kamu berkali-kali loh, Mas. Tapi kamu terus berjalan ke kebun pisang itu. Ndak dengar panggilanku. Loh, justru tadi aku panggil-panggil kamu dan kamu ndak dengar. Mendengar cerita Ruslan, Ratih merinding. Diusapnya lengannya yang tertutup piyama panjang. Dinding dapur yang terbuat dari papan membuat udara dingin masuk melalui celah-celah dinding hingga membuat Ratih menggigil. Lain kali jika ada sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal, biarkan saja, Mas. Ayo sekarang kita tidur saja, ajak Ratih. Ruslan mangguk. Kedua suami istri itu lalu pergi meninggalkan dapur. Mereka masuk ke kamar. Ratih dan Ruslan tidak langsung tidur. Mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing. Pikiran Ruslan menerawang jauh, mengingat kejadian sebelum dia menikah dengan Ratih. Banyak teror dialaminya, mulai dari ular yang sering muncul di kamarnya sampai serangan bola api. Namun semua itu tidak mengubah keputusannya untuk menikah dengan Ratih, perempuan baik yang dijodohkan almarhum bapaknya. Walaupun satu desa, Ruslan tidak pernah melihat ataupun bertemu Ratih. Mungkin karena Ratih selalu pergi bersama Baron, membuat Ruslan acuh terhadap Ratih. Ketika bapaknya menjodohkannya dengan Ratih, barulah Ruslan menyadari kebaikan dan kecantikan Ratih. Ruslan langsung jatuh hati kepada Ratih. Kini Ratih memikirkan ancaman Baron kepadanya. Kalau kau menikah dengan Ruslan ataupun orang lain selain aku, akan kubuat kau dan semua yang bersamamu menderita. Akan kubuat mereka menjauhi satu persatu, bahkan pergi meninggalkanmu. Ingat itu. Apa mungkin yang terjadi kepada Ruslan juga ulah Baron? Batin Ratih geram. Kamu mikirin apa, Ti? Pertanyaan Ruslan membuyarkan lamunan Ratih. Aku ndak mikirin apa-apa kok, Mas, ucap Ratih berbohong. Aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu. Ceritalah apa yang mengganggu pikiranmu. Jangan kamu pendam sendiri. Sebagai suami istri kita harus saling terbuka. Ratih menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen, lalu menghembuskannya. Lalu Ratih berkata,